Apa kabar hari ini? Saya berharap teman-teman semua di dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan yang sehat, di dalam keadaan yang penuh dengan rezeki juga. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi belajar mengenai Canva. Seperti kita ketahui bahwa Canva itu sungguh-sungguh sangat mudah dipergunakan untuk mereka yang ingin mendesain sesuatu ya. Kita harus ketahui itu dulu bahwa Canva bisa melakukan hal-hal yang paling mudah bagi teman-teman yang saat ini ingin belajar desain. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai membuat thumbnail ya, thumbnail dari video YouTube. Seperti kita ketahui, thumbnail yang menarik itu akan membuat orang-orang ingin menonton video kita. Ya, kita akan membuat sebuah thumbnail sederhana yang bisa teman-teman praktekkan dengan ya gaya-gaya teman-teman sendiri ya. Nah, daripada kita panjang lebar, lebih baik kita langsung saja mempraktekkan bagaimana membuat thumbnail yang bisa menarik banyak penonton di video teman-teman. Baik, seperti biasa, pertama-tama kita akan klik dulu ruang kerja kita, itu istilah saya ya, ruang kerja atau workspace begitu ya. Jadi kita klik di sini ada create a design. Kita klik create a design. Lalu di bagian search ini kita bisa ketikkan YouTube thumbnail gitu ya. Nah, ini sudah sangat pintar sekali si Canva ini ya. Nah, kita lihat di sini banyak pilihan yang diberikan oleh Canva sendiri. Ada YouTube thumbnail, wedding YouTube, vlog YouTube dan sebagainya. Tapi kita akan membuatnya dari kosong dulu ya. Ya di sini ada YouTube thumbnail. Ini bisa kita klik teman-teman. Ya. Ya. Nah, teman-teman lihat ini adalah ruang kerja kita untuk membuat sebuah thumbnail dari video YouTube kita. Nah, di sini otomatis pada bagian templates ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini sudah banyak sekali thumbnail begitu ya. Nah, kita akan membuat thumbnail yang sederhana begitu yang bisa teman-teman buat secara mudah begitu ya. Jadi di sini masih kosong. Nah, kita bisa memilih warna dari backgroundnya ya. Ini kan kalau kita klik di luar dia tidak ada icon untuk memilih warna. Tetapi kalau kita klik di dalamnya maka akan keluar gitu ya. Nah, kita akan membuat backgroundnya ini adalah background yang sesuai dengan keinginan kita. Ya. Saya di sini akan mengklik elements, ya ini ada elements. Lalu misalnya saya di sini akan mengetikkan kata YouTube, ya, YouTube background thumbnail gitu misalnya ya. Nah, ini akan keluar semua hal-hal yang berbau dengan kata kunci yang tadi kita ketikkan. Nah, teman-teman bisa memilih di sini ada grafik, ada foto, ada video, ada audio dan sebagainya. Tapi kita akan berfokus pada grafik. Jadi kita klik grafik dulu. Lalu di sini Canva akan YouTube lagi ya, Canva ya. Canva akan menyuguhkan berbagai macam gambar-gambar yang berhubungan dengan kata kunci yang kita sudah ketikkan tadi. Nah, ini kita bisa lihat. Di sini ada gambar-gambar yang seperti mahkota raja, itu artinya dia di dalam Canva Pro gitu ya. Kita hanya bisa menggunakan di Canva Pro.
Jadi saya menyarankan agar teman-teman bisa berbebas berekspresi. Jadi sebaiknya di upgrade akun teman-teman yang saat ini masih memakai akun gratis ya menjadi pro ya. Itu murah, hanya 95.000 ya sebulan begitu. Nah, kita akan memilih background yang paling sering dipakai di background thumbnail yang sering dipakai di thumbnail video YouTube ya orang-orang itu. Nah, kita lihat ini. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Ini paling sering dipakai gitu ya, paling sering dipergunakan di thumbnail-thumbnail itu. Nah, kita akan belajar yaitu sekarang menggunakan background yang kita pilih sesuai dengan video kita. Nah, sebagai contoh, saya di sini akan memilih salah satunya misalnya ya yang ini ya. Misalnya saya milih yang kuning ini ya, teman-teman. Ini kita klik gitu ya, dari elemen. Jadi kita klik di sini. Lalu kita bisa perlebar gitu ya, seperti biasa. Ini Canva ini luar biasa ya, jadi sangat mudah dipakai. Nah, setelah itu kita akan membuat ya kata-kata. Misalnya kita ingin belajar desain gitu ya. Teman-teman misalnya membuat video mengenai desain begitu. Jadi kita akan ketikkan di sini misalnya belajar desain di dalam 30 menit gitu ya. Jadi kita bisa klik pada bagian teks di sini ya. Lalu di sini kita klik add a heading ya, kita klik add a heading. Lalu kita ketikkan belajar begitu ya. Jadi kalau saya membuat desain seperti ini, jadi teksnya itu saya buat terpisah begitu ya. Jadi belajar, saya klik lagi di sini add a heading, belajar desain gitu ya. Belajar desain grafis gitu ya, belajar desain grafis. Belajar desain grafis 30 menit. Nah, misalnya begitu. Ya, belajar desain grafis 30 menit. 30 dulu lalu menit. Nanti kita atur ya. Nanti kita atur agar tata letaknya menarik. Belajar desain grafis 30 menit dengan mudah begitu misalnya. Dengan mudah ya. Jadi kita buat seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan atur di sini teks ini agar terlihat lebih menarik. Misalnya kita klik belajar, kita pilih font yang kokoh begitu ya. Saya di sini sukanya dengan bangers gitu ya. Ini sangat-sangat menarik perhatian orang yang orang yang melihat thumbnail gitu ya. Belajar ini desain saya juga menggunakan bangers begitu. Belajar desain grafis ya, belajar desain grafis. Nah, ini sama juga ya. Saya buat semuanya menjadi banger saja biar cepat gitu. Belajar desain grafis 30 menit gitu. Nah, misalnya saya buat seperti itu, 30 saya besarkan, lalu menit itu saya besarkan sedikit seperti ini gitu ya. Kecilkan. Nah, 30 menit dengan mudah. Dengan mudahnya ini besar. Supaya orang-orang itu mendapatkan perhatian gitu ya. Jadi saya buat seperti ini. Misalnya belajar
desain grafis, letakkan di sini misalnya. 30 menitnya saya besarkan. 30 menit. Gitu ya. Dengan mudah. Ya, ini kan sangat-sangat menarik perhatian orang yang membacanya begitu ya. Desain grafis dengan mudah ya. Seperti ini. Nah, ini setelah ini kita akan pilih warna yang teman-teman sukai begitu ya. Ini saya letakkan di tengah-tengah saja. Ya, seperti ini. Ya. Kita akan membuat lebih menarik yaitu dengan cara kita ubah warnanya. Misalnya belajar, kita ubah warnanya menjadi merah gitu ya. Lalu belajar desain grafis, desainnya kita klik, lalu kita ubah warnanya apa kira-kira ini. Nah, kita warnai ya, kita ubah warnanya menjadi hijau seperti ini. Agak gelap. Nah, 30 menit, 30-nya kita klik, lalu kita pilih text color-nya itu warnanya merah, lalu menitnya misalnya warna hijau begitu ya, dengan mudah. Nah, ini dengan mudah ini harus merah warnanya. Belajar dengan mudah gitu ya, warna merah. Nah, jika teman-teman lihat ini kan warnanya itu mungkin susah terbaca, jadi kita bisa berikan efek pada kata-katanya. Misalnya belajar kita klik, lalu kita klik efek di sini. Nah, ini efek dari font ya. Jadi misalnya belajarnya kita kasih bayangan seperti ini ya. Lalu ada offset, direction, blur, transparency ya. Warna dari bayangannya misalnya kita berikan warna hijau begitu ya, atau hitam begitu ya. Nah, ini kita bisa atur offsetnya, misalnya kita agak ya seperti itu. Terus directionnya ke kiri ke kanan ya. Lalu blurnya misalnya ya, atau transparansinya ya, biar kelihatan jelas begitu ya. Nah, seperti ini. Lalu 30-nya misalnya kita samakan, kita klik efek di sini. Lalu kita kasih shadow di sini ya, kita atur-atur begitu ya. Lalu blur ya, warnanya tadi adalah hitam. Kita klik hitam di sini. Lalu dengan mudah juga ya. Jadi klik dengan mudah. Efek. Kita klik shadow di sini ya. Lalu offsetnya kita kecilkan, direction kita perbesar, transparansi. Ya. Lalu warna kita buat menjadi hitam. Nah, ya, ini mungkin 30-nya kurang ya. Jadi kita klik di 30, kita klik efek, ya, direction, lalu offsetnya kita jauhi sedikit, transparansinya kita besarkan, ya, seperti ini teman-teman. Nah, belajar desain grafis 30 menit dengan mudah. Nah, selanjutnya pada sisi kanan ini kita akan berikan gambar orang gitu ya, yang memiliki emosi gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di thumbnail orang itu pasti ada orang yang memberikan emosi seperti terkejut, kaget, atau ekspresi-ekspresi yang mengajak orang yang melihat thumbnail itu menjadi ingin menonton gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan pilih di bagian ini yaitu orang gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya pertama kita klik elemen dulu. Di sini kita klik elements ya.
Lalu pada bagian ini kita clear dulu tadi. Misalnya kita ingin seorang wanita gitu ya, atau laki-laki gitu, boleh-boleh saja. Saya di sini memilih misalnya wanita begitu ya, karena wanita itu cantik gitu ya, pria itu ganteng ya, benar ya. Jadi kita akan ketikkan pada bagian elemen di sini itu, kita ketikkan wanita, bahasa Inggrisnya woman, girl, sebagainya gitu. Kita ketikkan girl gitu misalnya. Lalu menunjukkan begitu ya, menunjukkan telunjuknya itu menunjukkan ke tulisan. Jadi kita ketik saja girl pointing, point kan menunjuk, pointing finger gitu misalnya. Jari, finger. Nah, kita lihat apakah ada gambar seperti yang kita ketikkan di pencarian ini. Ada ya teman-teman ya fotonya ini ya. Jadi kita klik foto di sini, foto. Ya. Teman-teman bisa menggunakan foto, teman-teman bisa menggunakan gambar di grafik gitu ya. Ya, jadi setelah itu kita akan pilih yang mana. Contohnya yang benar-benar ekspresif, misalnya ini ya. Kita klik begitu. Nah, ini. Ya, jadi ini seorang gadis yang yang menunjukkan jarinya itu ya, pas ya. Nah, ini kita perbesar dulu ya. Kita sesuaikan, kita perbesar seperti ini. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Atau kita kecilkan sedikit. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ini background-nya ini kan harus transparan ya. Nah, ini caranya untuk background-nya transparan adalah dengan cara kita klik pada bagian objeknya, pada bagian fotonya. Lalu kita klik edit image. Di sini ada edit image. Ya, kita klik edit image. Lalu di sini kita klik BG Remover namanya ya. Kita klik BG Remover. Ya, kita tunggu sesaat. Nanti otomatis background dari gambar ini akan hilang sehingga dia menjadi transparan. Nah, ini salah satu kecanggihan lah ya, salah satu kecanggihan dari Canva. Nah, kita lihat benar ya. Jadi background yang tadi itu hilang benar. Jangan lupa kita klik apply. Ya, kita klik apply. Nah, ya teman-teman bisa lihat sekarang ya seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya di thumbnail video-video YouTube itu. Jadi biasanya mereka memiliki outline di sini ya, memiliki outline begitu ya. Jadi di pinggir-pinggirnya itu ada garis warna merah, warna putih, warna kuning kan begitu. Nah, kita akan memberikan outline dari objek yang tadi kita sudah hilangkan backgroundnya. Caranya bagaimana? Masih kita select, masih kita pilih ini objeknya. Lalu kita klik, lalu kita klik edit image di sini. Ya. Lalu kita pilih shadow. Nah, ini shadow. Kalau teman-teman di sini tidak ada shadow, teman-teman bisa cari di bagian shadow di bawah. Ya, seperti ini. Nah, shadow jika tidak ada, kita klik dulu glow. Ya. Seperti ini, ya. Lalu di sini banyak sekali ya, ada glow begitu ya. Nah, kita pakai glow. Lalu kita klik lagi glow di sini. Nah, teman-teman lihat ini. Nah, ini sudah ada ini ya, sudah ada ini outline-nya ya. Jadi outline-nya sudah ada, cuman kita sekarang akan memperjelas begitu supaya terlihat menarik. Nah, ini kita ubah dulu. Seperti saya misalnya saya ingin warnanya putih gitu ya.
Jadi kita klik di sini warna putih, colornya ini ya. Kita klik warna putih. Nah, ini warna putih. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman lihat warnanya putih. Nah, kalau biru ya diklik biru. Ya. Jadi kita akan memilih warna putih di sini. Selanjutnya, kita akan mengatur sedikit ya, outline ini supaya terlihat lebih jelas begitu ya. Ya, supaya terlihat lebih jelas begitu. Ya. Jadi caranya adalah kita pilih dulu size-nya, size ukuran dari outline-nya. Saya kita pilih besar gitu ya. Ya, mungkin sebentar proses ya. Ya. Nah, ini terlalu besar begitu ya. Nah, kita lihat size-nya, terus transparansi dan blur-nya. Nah, misalnya size-nya kita jadikan 6 saja. Ya, tadi putih ya. Lalu, nah ini lihat ya, warnanya sudah putih begitu. Lalu transparansinya kita perbesar begitu. Ya, supaya terlihat jelas. Lalu blurnya kita kurangi saja. Kita kurangi saja. Size-nya kita besarkan sedikit di sini. Nah, teman-teman lihat kan? Nah, jadi sudah terlihat jelas sekali ada outline-nya di sini. Yang tadinya tidak ada outline, dia menjadi ada outline, gitu ya. Jangan lupa itu setelah selesai mengedit, kita klik apply di sini. Nah, sekarang menjadi begini ya teman-teman. Ya, bisa dilihat. Sangat mudah sekali bukan cara membuat sebuah thumbnail begitu pada Canva. Ya, jadi ini sangat sederhana sekali, bisa diperbesar misalnya kalau kurang besar. Jadi Canva adalah salah satu software ya yang sangat-sangat, bukan software di komputer atau laptop, walaupun versi dari komputer dan laptopnya pun ada begitu. Nah, setelah selesai, ini bisa kita simpan dulu. Misalnya kita klik file di sini. Ya. Lalu kita bisa klik misalnya belajar membuat thumbnail ya. Thumbnail begitu. Ini bisa kita simpan. Lalu kita bisa download di sini. Ya. Kita bisa download ya pada bagian file, klik file begitu. Kita scroll ke bawah. Di sini ada download. Nah, teman-teman bisa download ini. Ya. Download pun ada berbagai macam pilihan. Di sini ada JPG, PNG, PDF standar, SVG, MP4, GIF, dan sebagainya. Mungkin nanti di video-video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita menyimpan atau mendownload misalnya file SVG ini ya, yang ada ini Pro ya, yang ada mahkota raja seperti ini. Jadi bisa kita klik PNG dulu. Ya. Untuk kali ini kita pilih PNG. Lalu ini abaikan, transparency background, compress file, save download setting, abaikan. Langsung kita klik download. Ya. Ya, kita klik download, lalu kita simpan di folder kita. Misalnya di sini ya, ini thumbnail yang sudah saya buat di video sebelumnya. Ya, misalnya belajar membuat thumbnail, ini kita save saja langsung. Nah, ini sudah terdownload di sini. Kita klik di sini. Belajar membuat thumbnail PNG, kita klik begitu. Nah, ya. Gimana teman-teman? Mudah sekali bukan? Dengan menggunakan Canva ini. Teman-teman bisa membuat jasa thumbnail begitu ya. Untuk kepentingan-kepentingan klien-klien teman-teman begitu.
Ya, jadi Canva itu adalah salah satu software based cloud begitu karena dia online yang sangat mudah dan perlu semua orang ketahui. Jadi yang saat ini teman-teman lagi kesulitan mencari desain grafis, teman-teman bisa belajar Canva dan juga memulai sesuatu yang baru, ya. Ingat teman-teman, selalu belajar di dalam keadaan apapun juga, ya. Untuk video kali ini saya sudahi dulu. Kita akan bertemu kembali lagi di lain kesempatan untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, lalu subscribe, dan juga bunyikan loncengnya untuk dapat mengupdate setiap tips, trik, dan belajar Canva selanjutnya dari channel Belajar Canva. Sampai jumpa teman-teman, salam sehat selalu, dan murah rezeki senantiasa. Sampai jumpa.